Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Hamidan lillah wassalatu wassalamu ala nabi khairi khalqillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala marilah senantiasa kita haturkan, kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi yang telah memberikan kita limpahan nikmat, ribuan nikmat yang tak terhingga, tak ternilai, yang senantiasa kita rasakan dalam setiap nafas kita, setiap langkah kita, dan setiap kehidupan kita. Oleh karenanya kita sebagai umatnya Rasulullah, kita sebagai hamba Allah, jangan lalai, jangan lupa untuk senantiasa syukur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar apa? Agar nikmat itu senantiasa dijaga untuk kita semuanya, senantiasa ditambahkan untuk kita semuanya, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat bersandingkan salam malah senantiasa kita haturkan, kita hadiahkan kepada junjungan kita bersama, kepada panutan kita bersama, yakni beliau baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Yang mana berkat ajaran Kanjeng Nabi, berkat petunjuk Kanjeng Nabi, kita semuanya bisa berdoa bersama seperti saat ini, kita bisa beristighosah bersama seperti malam hari ini. Semua itu berkat warisan-warisannya Kanjeng Nabi yang dititipkan kepada para alim ulama. Al ulama'u warasatul anbiya. Ulama niku pewaris sahnya Kanjeng Nabi, atau bahkan nabi-nabi terdahulu. Maka tidak ada yang patut kita ikuti selain ajarannya para alim ulama. Karena masa kita ini kita tidak menemui ajarannya para nabi-nabi Allah, maka kita mengikuti para ajaran para alim ulama, para kiai, para habaib, para asatid, dan semua yang mempunyai kapasitas kemampuan dalam hal keagamaan, keimanan, dan ilmu-ilmu yang ada. Kita kumpul di sini, kita berjamaah di sini, pada dasarnya adalah mengingatkan diri kita semua. Kita semua ini sama. Kita semua ini sejenis podo-podo umate Kanjeng Nabi. Sama-sama umatnya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang lebih, tidak ada yang lebih pintar, lebih hebat, kecuali bermodalkan takwa. Karena sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketakwaan itu tidak bisa dibeli, ketakwaan itu tidak bisa diminta, tapi ketakwaan itu bisanya dipupuk dari dalam hati dan sanubari kita masing-masing. Sopo sing pupuke apik, siapa yang pupuknya unggulan, siapa yang pupuknya the best, nah, kalau kata orang, maka semua yang tumbuh dari dalam diri kita adalah yang unggulan, nomor wahid, nomor satu. Jadi bukan para asatid yang merubah diri kita semuanya, bukan para kiai, tapi bagaimana kita bisa menangkap apa yang diajarkan para ulama dan kita tanamkan
kita patrikan di dalam diri kita masing-masing, sehingga kita menjadi sosok yang mumpuni, sosok yang berkualitas, sosok yang bisa dipertanggungjawabkan nantinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang ini kan euforia, apa nih euforia? Apa itu euforia? Viral, oh ya viral. Nah, yang lagi kita gaung-gaungkan, kita viral-viralkan, apalagi ada Pak Kades sekarang kan 17-an. Nah, semuanya patut kita banggakan, karena tanpa adanya para pejuang bangsa, para ulama yang memperjuangkan negeri ini, maka kita tidak akan bisa merasakan kemerdekaan seperti apa yang kita rasakan saat ini. Tapi mohon maaf, ngapunten Bapak Ibu adik-adik semuanya, kita jangan sampai salah memaknai kemerdekaan yang sesungguhnya. Merdeka itu apa sih? Apakah yang kita rasakan sekarang ini? Tanpa kita sadari semua, sebenarnya kita ini masih terjajah oleh diri kita masing-masing. Yang jajah bukan lagi Londo, yang jajah bukan lagi Jepang mati ketepang gitu kan ya. Yang menjajah bukan lagi bangsa Portugis, tapi yang menjajah diri kita adalah diri kita sendiri. Penjajah yang paling berat adalah diri kita sendiri. Nah sekarang diri kita niki mau merdeka atau mau tetap terjajah? Pripun, pengen dijajah apa merdeka? Nah, menawi pengen merdeka, kalau ingin merdeka berarti kita harus paham apa itu merdeka yang sesungguhnya. Kalau dalam sebuah kitab Maqasid Asy-Syariah Al-Islamiyah yang dikarang oleh Ibnu Ashur, beliau mengatakan kemerdekaan itu adalah kemampuan pribadi seseorang untuk mengatur dirinya sendiri dan untuk berkreasi ataupun berbuat sesuka hati tanpa adanya tekanan. Coba sekarang kita bayangkan, kita sama-sama rasakan, apalagi sekarang zamannya zaman digital nih, zaman modern, zaman apa kalau orang keren bilang itu 5.0, ya 5.0 kan gitu. Nah, semuanya serba digitalisasi. Kita mau tahu orang yang di ujung benua Antartika sana bisa, tinggal tanya sama Mbah Google, Mbak Facebook, ya, dan yang Miss YouTube dan lain sebagainya. Saya juga suka lihat Google, YouTube suka, tapi kita harus tahu mana yang bisa memerdekakan diri kita, mana yang bisa membuat kita ini pantas untuk dijadikan orang yang mendapat predikat merdeka. Tanpa kita sadari, kita sering dijajah oleh media-media yang ada. Kita sering diperbudak kadang, tapi tidak apa-apa, kita harus tahu. Apa Pak Ustadz ngomong kayak gini mentang-mentang tidak boleh main HP? Enggak, mumet aja gak main HP. Mau nelpon koncone, mau lihat berita tidak tahu, boleh, tapi kita harus mampu menempatkan diri kita untuk mana yang terbaik yang dapat kita ambil. Karena ada sebuah maqalah mengatakan, al-abdu yudrabu bil asa wal hurru yakfihi bil isarah. Al-abdu niki artinya budak. Budak itu untuk menjelaskan memerintah itu bahkan harus dipukul karena sudah diperbudak oleh majikannya. Tapi kalau orang yang merdeka, yakfihi bil isyarah, cukup dengan isyarat. Misalkan dalam sebuah majelis nih ya, dalam sebuah majelis istighosah
ustadz jelasno. Nah, ternyata banyak yang ikut berpartisipasi menjelaskan materi yang disampaikan. Cukup diberikan isyarat. Kalau kita sebagai orang merdeka, berarti kita bisa mengkondisikan diri kita masing-masing. Karena yang membuat kita mulia di hadapan orang lain adalah diri kita sendiri. Bagaimana kita berbuat, bagaimana kita bertindak, bagaimana kita memantaskan diri kita, kita yang membuat.